semua klub, semua federasi itu mengandalkan sponsor. Ya, kalau disinggung tentang merchandise, tentang Yes. tiket itu sedikit saja, sedikit. Tetapi tetap andalannya itu dari sponsor. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang bersemangat ya. Apalagi di pekan kemarin kan kita baru menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola antara Indonesia dan juga Bahrain yang seru banget, dibahas di media sosial juga seru. After match-nya justru yang seru ya. Kita akan ngobrol ini dalam koneksi konten ekonomi seksi. Akhirnya aku ngomong seksi. Oh iya, biasanya aku yang seksi ya. Iya, kamu yang seksi. Bersama Maria Katarina di sini, Sobat Cuan, dan juga Mas Ai Hidayah, managing editornya CNBC Indonesia. Plus ya kan, untuk bisa berbincang lebih kepada dagingnya dunia perbolaan ini. Eksklusif ya, tamu spesial. Eksklusif ya kan. Lintas benua aja juga dijabanin lah ya sama tim Cuap-Cuap Cuan ya. Kita ngobrol langsung nih ya antara Jakarta dan Cambridge gitu. Ini sudah ada Pak Zainuddin Amali, Waketum PSSI dan mantan Menpora RI periode 2019-2023. Halo Pak Zainuddin, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sehat ya Pak? Harus sehat, dingin soalnya di sini. Dingin ya Pak. Iya. Ya ampun, di Jakarta panas banget Pak. Pak. Di sini panas banget Pak. Ada 10 derajat, kadang hujan, angin pula. Iya. Bayangin itu. Jadi di sana lebih refresh, lebih enak gitu. Ya dari sisi udara, dari sisi semuanya deh. Yang jelas kita mau ucapin selamat menjalankan tugas dulu Pak Zainuddin ya. Tapi kemarin nonton dong Bahrain Indonesia. Haruslah, sebagai wakil ketua umum federasi kan, masa sih nggak nonton? Kita Gimana kalau dinilai gitu ya anak-anak bangsa gitu, karena kan sebenarnya Indonesia ini udah sepak bolanya udah benar-benar on the track untuk mendunia gitu ya, dari ramuan para pemain, dari Coach Sintayong sendiri. Tapi kalau misalnya dari Pak Zainuddin ngelihatnya gimana permainannya nih kemarin? Ya anak-anak sih sangat baik mainnya, dan kan kita tahu timnas sekarang ini memang sangat juga isinya juga sangat bagus ya, dan itu diramu dengan strategi dan taktik yang dilakukan oleh STY sebagai pelatih kepala. Jadi instruksi-instruksi STY pada saat pertandingan itu jalan semuanya, cuma memang kan lawan kita juga bukan lawan yang gampangan ya, bukan lawan yang kelasnya di bawah. Dia kelasnya di atas kita di FIFA ranking ya. Bahkan dalam cerita sejarah kita pernah dihajar sampai berapa 0-10 kalau nggak salah dulu itu. Kalau nggak salah 10-0 betul. 12 tahun yang lalu ya Pak. Wow. Iya. Itu. Jadi ya dari dia tuan rumah, kemudian juga dia ranking di atas kita di FIFA ranking ya, dan kita belum pernah sih menang menurut catatan kita bahwa melawan tim seniornya mereka. Nah, permainan anak-anak itu luar biasa, mereka dengan semangat, bahkan kita sempat unggul 2-1 ya. Iya betul. Perpanjangan waktu yang panjang ya. Yang panjang sekali ya Pak. Ada matematika 90 tambah 6 sama dengan 99 katanya. Iya. Harusnya 96 ya, tapi mungkin 9 yang 6-nya disenggol jadi 99 Pak. Iya, karena belum bisa nyamain, makanya mungkin kalau belum juga akan terus lagi tuh, nggak akan dihentikan. Tapi overall sih bagus, anak-anak sih sudah menunjukkan kualitas permainan yang bagus, dan Bahrain sendiri kaget, pelatihnya kan ada statementnya yang sebelumnya tadinya dianggap remeh bahwa ini nggak ada sejarah kita kalah dan sebagainya, tapi begitu lihat mainnya, kayak sudah seperti Real Madrid ini katanya. Keren. Komentarnya begitu. Iya kira-kira itulah ininya
pernah dibabat habis berapa 12 10-0. 10-0 terus kemudian 10-0. kemarin 2-2. membalance ya, maksudnya seimbang gitu posisinya mah keren banget gitu ya. Tapi lo termasuk yang football geeks nggak sih? Oh iya banget. Apalagi timnas sekarang tuh kayak semacam memunculkan gairah yang lebih besar lagi gitu ya Pak untuk nonton timnas gitu kan. Kita lihat kemarin pas kandang ya lawan Australia gitu kan, ramainya penuh gitu kan sampai keluar-luar gitu. Dan saya sendiri sebagai pecinta bola ya, terutama timnas nih memang sangat semangat banget untuk nonton timnas lagi. Dan memang kelihatan perubahannya tuh sangat signifikan ya. Timnas yang sekarang tuh mainnya tuh bagus banget, enak dilihat, rapih gitu ya. Jadi memang memunculkan semangat yang sangat besar lah di kalangan masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas. Walaupun dulu juga sudah besar, tapi sekarang lebih besar lagi ya, karena memang melihat permainannya yang tambah bagus gitu. Iya kan, tau lah ya sebuah negara yang kalau misalnya bolanya itu juara gitu ya, akhirnya industrinya, bukan hanya olahraganya, industrinya juga berkembangnya cukup pesat gitu. Jadi nanti ada eager nih mungkin generasi-generasi ke depan yang pengen jadi pemain bola, bibit-bibitnya udah bisa lebih ditemukan dari dini gitu ya. Pak Zainuddin, kalau kita lihat dari sebuah sisi yang lain nih, dari prestasinya timnas ini kan sekarang kira-kira ya pastinya kan akan Piala Dunia ya. Kemarin juga sudah memastikan lolos ke Piala Asia U20 gitu ya. Dan peringkat FIFA yang menempatkan Indonesia ranking 129 dunia gitu. Nah, ini seperti apa sih kira-kira gitu ya? Ini karena perpaduan memang match aja gitu antara coachnya, terus kemudian sistem yang sudah semakin baik, sistem sepak bola Indonesia yang semakin baik, plus juga dengan pemain-pemainnya yang juga mumpuni, atau seperti apa nih Pak Zainuddin? Ya, semua yang disebutkan tadi itu benar. Tetapi di balik itu semua, ini berawal dari apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Ya, beliau melakukan reformasi secara total dari persepakbolaan kita, persepakbolaan nasional, dan transformasi sepak bola yang dilakukan, karena itu menjadi tuntutan FIFA. Dan pada saat itu Pak Erick Thohir mempresentasikan di depan FIFA, ya, Presiden FIFA dan semua pengurus waktu itu, apa yang akan dilakukan selama kepengurusan Erick Thohir. Jadi beliau melakukan itu. Di samping itu tentu dukungan pemerintah yang luar biasa, Pak Presiden Pak Jokowi ya, yang berani mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Ini butuh keberanian, karena kan cabur itu bukan cuma sepak bola, banyak cabur yang ada di Indonesia, tetapi Pak Jokowi berani melakukan itu. Karena apa? Hasil survei itu 70%-an rakyat Indonesia itu senang sepak bola, suka sepak bola. Dia suka nonton, dia suka main, dia macam-macam lah. Nah, disurvei oleh lembaga yang kredibel dari luar negeri ya, saya tidak perlu sebutkan, itu sekitar 70% rakyat Indonesia itu senang sepak bola. Nah, kalau sepak bola ini diurus dengan baik, maka tentu kesenangan rakyat Indonesia yang 70% itu terurus dengan baik. Nah, bayangkan 70% itu kan kalau kita bicara ini karena di CNBC, kita bicara pasar. Iya, ini luar biasa potensinya. Cuman memang mungkin belum tergali dengan baik ya. Kalau kita akan rapi terus seperti sekarang, makin meningkat prestasi, makin banyak orang datang ke stadion. Contoh terakhir pada saat dengan Australia itu membludak, bahkan ada yang di luar yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, tiketnya hanya dalam waktu hitungan singkat langsung habis dan lain sebagainya. Ini saya kira akan terjawab bahwa sepak bola sekarang ini memang sudah industri. Ya, berbeda dengan zaman-zaman dulu. Kita lihat aja FIFA bagaimana dia menggelar Piala Dunia atau turnamen-turnamen lainnya, tidak pernah ada yang rugi. Selalu benar. Terakhir di Qatar, saya tidak tahu persis berapa keuntungannya, pasti triliunan ya. Itu. Betul. Jadi saya kira secara prestasi
baik dari 170 lebih ya pada saat Pak Erik menjadi ketua umum, sekarang 120-an, 29 ya. Itu dari sisi itu, kemudian dari sisi yang saya sampaikan tadi, rakyat juga ada hiburannya, dan dari sisi industrinya juga hidup. Ya, banyak yang yang bisa kita kolaborasikan dengan sepak bola ini, karena memang ini adalah satu cabang olahraga yang luar biasa potensinya. Oke, emang sekeren dan sebagus itu ya. Betul. Lo berarti juga mengikuti ketika zaman dulu skuad Garudanya masih masih yang dulu gitu, dengan sistem dulu, yang sekarang emang akhirnya bisa ya salah satunya naturalisasi lah. Akhirnya itu bisa juga mendongkrak prestasi ya. Iya, karena gue tuh tipikal orang yang suka nonton bola, dan kalau untuk timnas datang langsung ke stadion, Kak Maria. Iya sih, berapa kali kan foto zaman dulu tuh datang ke stadion. Nah, tapi pernah ada masanya tuh, jujur ya Pak Zainuddin, malas gitu ke stadion karena kalah terus gitu kan. Nah, tapi pas zamannya Pak Erik ini, wah gila. Jadi kayak semangat lagi. Kayak kemarin ke lawan Australia, gue nonton langsung ke stadion kan. Itu emang beda banget. Kemarin. Iya, kerja ya. Harus kerja. Kalau Pak Zainuddin sekolah, gue harus kerja. Kalau gak kerja sih pengen juga ya nonton langsung gitu. Ya, jadi memang ya gairah untuk menontonnya itu jadi tinggi lagi Pak. Bahkan di kalangan teman-teman saya gitu ya, kalau misalkan nanti nih kita udah nazar nih ibaratnya, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, kita kumpulin duitnya, pokoknya gimana caranya kita nonton nih di Amerika, di Kanada kan ya, 2026 gitu ya, ngumpulin uang dari sekarang gitu kan. Dan gue yakin pasti banyak banget orang Indonesia yang bakal datang sih kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, karena memang satu, ini momen bersejarah. Kedua, ya tadi seperti Pak Zainuddin bilang, orang Indonesia tuh memang gila bola. Sangat gila bola, mayoritas gila bola. Jadi kalau untuk timnas, dimanapun mereka tanding tuh pasti ada ya orang Indonesia yang nonton gitu kan. Dan makanya jadi kayak ya itu ya, ada hiburan gitu ya di tengah permasalahan ekonomi kehidupan gitu ya. Paling enggak nonton bola seneng, happy gitu. Dan ini juga kayak mempererat persaudaraan juga gitu kan. Kadang-kadang bola itu jadi mempersatukan juga Pak gitu kan, antara kita dengan orang-orang yang mungkin sebenarnya kita nggak kenal, tapi karena satu bangsa ya kita nyanyi bareng kalau di stadion kan, menyemangati bareng. Hype-nya tuh beda banget sih. Emang bola tuh kayak udah Indonesia banget gitu, betul ya. Makanya ditunggu-tunggu sekarang timnas kalau lagi main di kandang ya, terutama ya. Karena paling bisa ada gampang tiketnya betul, kan. Kalau misalnya nanti masuk. Kalau misalnya masuk ke Piala Dunia, gue nunggu undangannya Pak Zainuddin aja ya Pak. Ya, bener juga tuh ya. Tolong kita diundang ya Pak. Pak ya. Untuk menyemarakan gitu ya. Pasti asik ketika kita podcast di sana ya. Seru apa gitu pertandingan anak-anak muda. Tapi project dari naturalisasi ini akan seperti apa Pak? Apakah memang masih akan mencari lagi bibit-bibit mungkin yang punya darah Indonesia di luar sana yang memang sudah terlatih, ataukah seperti apa nantinya ke depan next untuk mencapai prestasi berikutnya sepak bola Indonesia, Pak Zainuddin? Ya, baik. Sebenarnya pewarganegaraan atau naturalisasi ya, bahasa kerennya itu bukan baru sekarang, bukan zaman Pak Erik aja. Ini sudah sejak kalau tidak salah zamannya Pak Nurdin Halid. Betul. 2010-an kalau nggak salah itu ya. Bahkan ada tim yang ditugaskan untuk memantau diaspora yang ada di berbagai negara. Tetapi dalam perjalanannya kan kemudian tidak begitu menggembirakan ya, mulai dari zaman-zaman Irfan Bahdim, kemudian ada bahkan yang tidak ada darah ya, Gonzales kalau masih ingat itu. Nah, sejak saya Menteri Olahraga itu saya perketat hanya usulan dari federasi, dari PSSI, dan itu berdasarkan permintaan dari pelatih. Oke. Kalau dulu kan klub saja yang minta diikuti. Nah, sejak saya nggak mau. Saya bilang dia harus ada darah Indonesia dan harus dibuktikan. Apakah kakeknya, neneknya, bapaknya, dan lain sebagainya. Dia harus, dan itu tertulis oleh kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga akhirnya menyetujui harus ada minimal akta lahir dari nenek, dari kakek dan lain sebagainya yang bisa ditunjukkan. Nah,
kita tentu tidak bisa menutup mata. Naturalisasi ini bukan hanya terjadi di kita di Indonesia, di berbagai negara yang sudah maju saja, yang sudah maju itu sudah proyek ini sudah jalan. Bahkan negara-negara di Eropa juga ada yang melakukan itu kan. Kalau kita masih ingat Piala Dunia yang lalu, Maroko itu berapa Betul, Maroko. ininya yang juga pemain-pemain seperti itu. Sekarang di ASEAN orang sudah mulai juga, Jepang juga melakukan, Korea juga melakukan. Jadi ini bukan suatu hal yang tabu untuk dilakukan di persepak bolaan, karena tuntutan persepak bolaan modern itu sudah sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Kita sekarang salah satu contoh misalnya ya, kenapa kita harus bagus peringkatnya di FIFA ranking itu, supaya pada saat undian-undian kita tidak ditaruh di pot-pot yang underdog, yang kelasnya kelas bawah. Karena kelas bawah itu pasti akan digrupkan dengan yang atas. Gitu. Itu salah satu kenapa kita ngejar FIFA ranking ini. Ini bukan untuk sekedar supaya keren-keren bahwa di era Erick Thohir jadi bagus rankingnya, bukan cuma itu. Tetapi supaya kita pada saat undian-undian itu sudah minimal tidak lagi masuk di pot-pot yang undian bawah itu. Nah, di samping itu untuk anak-anak yang berkompetisi di dalam negeri ini menjadi pemacu buat mereka. Jadi bersemangat. Saya ngobrol dengan teman-teman, misalnya jaga gawang dengan Hernando Ari. Dia sampaikan, saya banyak belajar, saya diajarin oleh Martin Paes. Beliau sampaikan begitu, dan demikian juga yang lain. Yang lain-lain juga mengatakan bahwa kita harus bersaing, dan sepak bola sekarang sudah sepak bola modern, nggak bisa lagi kita bertahan dengan hal-hal yang tradisional. Nah, ini akan jalan, dan patokan kita dia harus memang benar-benar punya darah dan dibuktikan secara legal bahwa dia cucunya siapa, dia anaknya siapa. Jadi kita akan jalan, dan ya alhamdulillah sekarang ini pemain makin bagus, dan penonton yang datang ke stadion itu makin banyak, dan ya ada sih tambahannya juga. Makin cantik-cantik ya Pak. Perbandingan penonton sekarang, kalau dulu itu didominasi oleh kaum laki-laki. Sekarang ceweknya banyak Pak. Setuju Pak, makanya saya semakin semangat datang ke stadion. Makin banyak. Iya. Itu kira-kira ininya. Cewek-ceweknya juga benar. Nggak kaleng-kaleng gitu. Cewek-cewek. Nggak hanya cewek-cewek Pak, sekarang orang asing banyak yang nonton timnas loh Pak di stadion kan, dari bule-bule dari luar. Betul. Ada saya dapat cerita dia bawa anaknya yang sudah remaja lah. Itu nungguin sejam hanya ingin melihat pemain itu dia masuk ke bus. Anaknya remaja perempuan. Yang mengidolakan pemain itu, gitu ya. Betul. Saya nungguin Pak sejam, anak saya nggak keluar. Saya udah di tempat parkir. Saya tanya, kamu ngapain? Saya mau lihat dia masuk di busnya seperti apa. Aduh, udah kayak pop idol ya. Iya, dan itu terlihat juga kan di sosial media juga, pertumbuhan followersnya pemain-pemain timnas tuh luar biasa loh gitu kan. Mungkin ya kayak pemain-pemain yang diaspora ini kan sebelumnya mungkin biasa aja gitu ya Pak di luar sana gitu, di Belanda, di Belgia, begitu masuk jadi warga negara Indonesia, main di timnas, langsung nggak kalah dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ya, fansnya banyak banget Pak gitu. Itu sampai menarik perhatian media-media luar juga kan, kok bisa ya sampai segini besarnya. Itu makanya power dari masyarakat Indonesia yang sangat gila bola sih ya. Iya sih bener ya. Selain itu juga ya pastinya tadi sudah dipastikan mereka berdarah Indonesia. Betul. Gitu ya, ada keturunannya, mainnya juga jago, jadi nggak kaleng-kaleng. Nah ini ada sedikit pertanyaan, mungkin agak sedikit pertanyaannya mungkin agak-agak gimana gitu agak-agak gimana gitu Mas Zainuddin. Kan kalau kita lihat kan sebenarnya kan masa kepemimpinan sampai 2027 nih Pak Erick, Pak Zainuddin. Kan nanti kan
akan mungkin saja bisa melanjutkan atau mungkin akan digantikan dengan yang lain. Nah, memastikan supaya semua program atau segala sesuatu yang sudah on the track ini terus berjalan. Betul. Ya nggak sih? Kan kita pengen lihatnya kan terus nih grafiknya naik nih. Nah, ini seperti apa nih Pak Zainuddin? Ya, saya mungkin bisa saja berakhir 2027 ya. Ya, tetapi saya berharap sih Pak Erick terus. Karena luar biasa ya transformasi sepak bola yang beliau lakukan, dan Erick Thohir ini komunikasi internasionalnya sangat bagus, ya, hubungan dengan FIFA, khususnya secara personal dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Itu Erick Thohir luar biasa. Dan ternyata baru saya tahu belakangan hubungannya itu sudah mulai terjadi ketika Pak Erick Thohir menjadi presiden Inter Milan. Iya, betul. Jadi rupanya Infantino ini salah satu penggemar atau supporter Inter Milan sehingga sangat bagus. Iya. Nah, sayang kalau kita nggak manfaatkan dengan baik komunikasi yang sangat baik secara internasional. Sebab terus terang, walaupun kita seperti apa kerja kerasnya dalam negeri, tapi kalau komunikasi dengan federasi internasional terputus atau tidak lancar, itu juga tidak akan membantu banyak. Kehadiran FIFA di Indonesia luar biasa ya. Ini saya jelaskan sekalian ya. Sekarang FIFA membantu kita untuk dibangunkan training camp, training center di IKN. Itu lumayan besar, sekitar hampir 90 miliar bantuan FIFA. FIFA bikin kantor di Jakarta, betul. Kan sudah ada di Menara Mandiri itu, ini kantornya FIFA. Jadi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Erick Thohir itu sangat didukung oleh FIFA karena dia menjalankan roadmap yang sudah dipresentasikan to deliver. Apa yang dijanjikan semuanya ada. Maka kalau pertanyaannya sampai 2027, saya sih berharap Pak Erick masih terus ya. Saya berharap Pak Erick masih terus. Karena apa? Ini sekalian juga saya jelaskan value kompetisi kita sekarang ini sudah sekitar 4,5 triliun. Value-nya sudah sampai timnas sudah seperti itu. Kebutuhan timnas untuk setahunnya itu sekitar 400 sampai 500 miliar untuk semua ya. Untuk senior, U23, U20, U17, kemudian perempuan juga sama dari senior sampai di bawahnya. Yang paling berat, yang paling besar itu adalah pengiriman kita ke luar negeri, bertanding di luar negeri. Misalnya seperti sekarang, dari Bahrain ke Cina, itu kalau kita jalan normal aja butuh waktu berhari-hari. Kapan bisa recovery-nya anak-anak? Makanya oleh Pak Erick diputuskan untuk kita naik pesawat charteran. Charter, betul. Bukan yang biasa. Nah, itu dari mana? Ya dari pendanaan yang ada. Nah, karena melihat tim nasional semakin bagus, sponsor juga makin banyak. Dan di seluruh dunia, semua klub, semua federasi itu mengandalkan sponsor. Ya, kalau disinggung tentang merchandise, tentang tiket itu sedikit saja, tetapi tetap andalannya itu dari sponsor. Ya, dan alhamdulillah dengan kepemimpinan Erick Thohir itu juga orang percaya. Kan harus ada trust dulu. Orang menaruh duitnya. Ini nanti bakalan dimakan nih duitnya oleh pengurus. Ternyata tidak. Erick Thohir menunjukkan dia deliver dengan janji-janjinya dan terbukti bisa dinilai sendiri bagaimana prestasi tim nasional. Jadi ya, saya berharap sampai 2027 beliau bisa nyambung lagi. Saya mungkin ya sudah selesai gitu ya membantu beliau, tetapi kita masih sangat butuhkan figur Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Karena terobosannya emang ya harus diakui. Iya, terasa banget, perubahannya terasa banget. Dan memang benar sih, setuju dengan Pak Zainuddin. Harusnya memang ada keberlanjutan ya Pak ya, gitu ya. Ya syukur-syukur Pak Zainuddin bisa lanjut juga ya. Jadi combo ya nggak sih? Tapi apapun itu memang yang dicapai oleh sepak bola Indonesia bukan lumayan lagi ya, sudah sangat-sangat fantastis ya.
melampaui apa yang akan yang diprediksikan oleh banyak orang ya. Tapi Pak Zainuddin 15 Oktober sama China nih gimana nih kira-kira nih? Prediksinya gimana Pak prediksinya? Kira-kira kan. Kita tentu berharap dapat 3 poin dengan China ya. Kita berharap itu, kan kita sudah lihat bagaimana China. Memang China itu sedang masalah juga di federasinya ya. Kan kita bisa baca banyak yang terkena kasus-kasus hukum ya, para pengurusnya. Jadi mungkin itu juga menyebabkan kenapa sepak bolanya sedang tidak baik ya, dihajar oleh Jepang berapa 7 kalau nggak salah itu ya. 7-0. Kemudian kemarin kalah dari Australia dan lain-lain. Jadi masih seperti itu. Nah, kita berharap dengan kualitas tim yang seperti sekarang, kemudian strategi dan taktiknya Sintayong yang sudah sudah bisa dijalankan oleh anak-anak, kita berharap kita bisa meraih 3 poin untuk pertandingan dengan China. Dan dengan begitu beban kita untuk main di kandang semakin baik, dan ya kalau semakin baik tentu akan semakin bagus juga prestasinya, dan ya kita berharap sponsor makin banyak yang berminat untuk mensponsori timnas Indonesia. Industri juga makin bergeliat gitu ya. Akhirnya Indonesia mungkin bisa punya salah satu sumber income pendapatan baru gitu. Value-nya juga udah lumayan, udah tinggi gitu ya. Nanti kita bisa lihat ke depannya akan menjadi salah satu sumber source untuk penerimaan negara mungkin ya, untuk menggerak perekonomian ya sih, dengan sepak bola yang lebih matang ya. Ini kita sayang banget waktunya udah mepet banget Mas Ai. Pak Zainuddin, thank you banget ya waktunya ya. Di sela-sela beraktivitas di Cambridge, sehat-sehat terus. Yang pasti kabar-kabar ngobrol-ngobrol lagi. Nanti tema kita bahas tentang industri, fokus ke industri ya. Nah, iya itu dong, menarik itu. itu Pak, boleh Pak. Biar nyambung dengan CNBC. Iya, sesi berikutnya ya Pak. Tapi janji Pak, bahasnya di sini ya Pak. Di CNBC pertama ya Pak. Datang ya ke sini pokoknya setelah tugasnya Pak Zainuddin selesai gitu, di sana kita doakan sehat-sehat terus. Dan thank you juga Mas Ai. Terima kasih juga Sobat Cuan. Jangan lupa kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya. Kita bertiga pamit ya Sobat Cuan. Bye-bye.